Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman semua. Anda sedang mendengarkan atau menyaksikan sebuah program acara baru dari IGTV Entertainment, yaitu Masa Sih? Oke, sebelumnya gue di sini akan menjelaskan bahwa acara ini dibuat khusus untuk sharing, bercerita tentang kejadian-kejadian yang nyata namun susah dipercaya oleh akal sehat kita sebagai manusia. Karena ini kita membahas sebuah hal yang tak kasat mata. Semua yang terjadi pure pengalaman pribadi gua akan ceritakan di sini. Gua akan coba ceritain dari awal sampai detik ini, dari umur gua pertama kali ngerasain itu SD. Mulai ada rasa-rasa yang aneh tentang keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Perkenalkan, nama gue Joe Arifianto, gue anak tunggal. Alhamdulillah bonjok gue masih ada dua-duanya. Gue tinggal di pinggiran kota Jakarta yang kalian sebut planet. Kehidupan gue sih sebenarnya biasa-biasa aja, nggak menarik. Cuman ada beberapa cerita yang pengalaman hidup gue itu mungkin boleh lah gue sharing. Hal ini sebenarnya gue nggak banyak orang yang tahu dan memang nggak pernah gue share. Cuman gue kali ini coba gue pengen sharing karena banyak konten-konten YouTube ataupun podcast yang menceritakan tentang hal tersebut gitu loh, bahwa adanya makhluk lain selain manusia yang tidak terlihat. Nah, kalau gue secara muslim, di agama gue mengajarkan bahwa percaya dengan hal yang gaib itu ya memang harus percaya, karena percaya dengan Tuhan gue dan malaikat pun itu sebuah hal yang gaib, sesuatu yang tidak lo lihat tapi lo yakini itu ada. Nah, gue mau cerita tentang itu. Gue akan bagi beberapa part perjalanan hidup gue dari SD sampai gue terakhir puncaknya itu kemarin, setelah gue menikah dan gue bekerja dengan teman-teman gue. Oke, kita langsung aja ke bagian permulaan. Jadi pernah suatu hari gue lagi berangkat ke sekolah. Ini pertama kali ya awalnya. Gue pengen berangkat sekolah. Dulu gue naik sepeda waktu itu. Nyokap gue seorang PNS, bokap gue juga dia kontraktor. Jadi dua-duanya kerja. Gue dari kelas 4 SD itu gak punya pembantu sama sekali. Jadi setiap pulang sekolah, dulu gue sempat pulang sekolah, gue pulangnya ke rumah sepupu gue, tapi lumayan jauh karena beda komplek. Akhirnya nyokap gue nggak ngizinin gue pulang dengan ngasih kunci rumah. Gue udah nggak ada pembantu dari kelas 4 SD. Sekali lagi gue anak tunggal, jadi gue nggak punya temen. Temen gue ya cuman TV waktu itu. Sampai suatu hari gue mau berangkat sekolah dengan naik sepeda. Dulu itu gue naik sepeda atau naik ojek ke sekolah. Cuman pernah gue suatu masa gitu gue seringnya naik sepeda. Saat gue naik sepeda, gue baru keluar komplek, tiba-tiba ada orang, anak sih, kurang lebih sepantaran sama gue, dia naik sepeda juga. Nah, tiba-tiba dia nyapa gue dan dia tahu nama gue. Hai Jo. Kok dia tahu ini siapa ya? Dia pakai pakaian semua serba putih, bajunya putih, celananya putih, naik sepeda. Iya, jawab gue. Sorry, siapa ya? Waktu itu gue masih polos. Ini aku Bima, dia bilang gitu. Bima? Iya. Masa kamu gak kenal aku? Hah? Gak kenal? Kenal di mana ya dalam hati kayak gitu. Sepanjang jalan dia cerita.
siapa nama bonyok gue tinggal di mana, gue cucunya siapa, terus gue sekolah di mana, teman sekolah gue bingung. Mungkin dia tahu dari cerita orang lain kali, sampai dia tahu nama kucing piaraan gue siapa coy waktu itu. Gue bingung sama sekali. Singkat cerita gue jalan, gue dengerin aja, gue sambil ngobrol sampailah gue di sekolah. Sampai di sekolah, gue masuk jam pelajaran, sampailah di jam istirahat pertama. Di jam istirahat pertama, gue keluar karena waktu itu gue semi boarding school sekolah gue di sekolah Islam swasta, gue boarding school. Itu ada 3 lantai dulu sekolahnya, gue di lantai 2 seingat gue. Dan gue inget tiba-tiba dia ada di kalau gue keluar ke dari kelas gue itu gue ada di selasar lantai 2. Jadi gimana ya, ya lu bisa lihat ke lapangan dari situ, paham ya maksud gue ya. Nah gue bisa lihat ke lapangan, dan di sebelah lapangan itu langsung jalan raya, dan ada dia. Tiba-tiba dia seperti nungguin gue gitu loh, dan dia waving gitu, dada gitu, dan gue oh ya dah gitu. Pas di sebelah gue ada teman gue. Ngapain lu? Itu teman gue. Temen lu mana? Itu yang baju putih. Mana? Wah gila lu ya. Biasa bocah SD. Wah gila gitu. Nah itu bener. Mana itu? Wah mulai dari situ mulai heboh, mulai banyak yang ngomongin gue. Kejadian ini terjadi kurang lebih seminggu lah. Sempat bikin heboh di sekolah juga, karena di tempat sekolah gua itu juga dulu ada beberapa kisah serem. Setelah itu di dalam minggu yang sama, 2 hari kemudian kalau nggak salah, gue masih sering ngobrol sama dia tapi nggak ada yang lihat. Gue pun penasaran, ini gue yakin waktu itu ini orang, tapi gue heran kenapa banyak yang nggak lihat gitu loh. Sampai akhirnya suatu hari duit jajan gue habis. Gue habis olahraga, gue istirahat itu gue mainnya, entah gue main bola atau apa, sampai gue keringetan banget. Gue mau jajan, air minum gue habis. Gue mau jajan, gue nggak ada duit. Tiba-tiba ada dia, tetap di luar pengarangan sekolah. Hey Jo, hey, gue bilang kayak gitu. Nih, apa nih? Air minum dia ngasih. 2 gelas air minum dingin. Wah tahu aja gue gak ada duit. Udah minum aja. Gue ambil dong. Gue ambil. Temen gue liat gue minum. Gue bagi dong. Ya udah, karena gue ada 2, gue merasa cukup cuma 1. Gue bagi temen gue. Temen gue minum, gue minum. Gue lupa nama temen gue siapa itu. Nah singkat cerita, gue ngobrol sama temen gue yang kasih. Lu tadi minum kan? Iya, itu yang ngasih temen gue. Yang mana itu? Gue dari jauh gue nunjuk, dia lagi, jadi si Bima ini lagi duduk di luar di sebelah warung tersebut. Gue tunjuk, mana? Itu teman gue yang pakai baju putih. By the way, Bima ini perawakannya bocah putih, kulitnya ya maksud gue putih, dan dia menurut gue untuk ukuran orang Asia dia anak yang ganteng lah gitu pada saat itu. Putih bersih, dan dia hobinya naik sepeda dan nemenin gue. Temen gue bingung, sampai akhirnya dia ngomongin ke teman-teman yang lain. Sumpah, lu inget masalah si Jo? Yang mana? Yang temennya dia dibilang ada temennya tapi kita nggak lihat semua. Gue barusan minum air yang dia dikasih sama si temen yang nggak kelihatan itu. Ya bener loh, jadi omongan. Namanya anak SD dulu kan, gimana? Beneran lo? Bener. Demi Allah, ini minuman dikasih, gue gak beli, gue gak ada duit sama sekali. Gue bilang kayak gitu. Sampai suatu ketika masih di minggu yang sama, gue lupa besoknya atau sorenya, tiba-tiba besoknya gue ada tugas sekolah, tapi gue lupa sama sekali. Gue udah pulang, terus gue mandi, cuci macam-macam, gue nonton TV. Tiba-tiba ada yang
ngetok pagar rumah gue. Assalamualaikum. Gue jawab dari dalam rumah, waalaikumsalam. Gue keluar, dia ngasih tahu, Jo, besok lo ada tugas, ini karton. Besok lo harus bawa karton ini, gue lupa tugasnya apa. Oke, gue ambil. Nyokap gue lari ke depan pintu, ngelihat gue megang karton, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Nggak ada siapapun. Dan gue megang karton, nyokap gue lihat, dan nyokap gue lihat karena gue kasih. Nyokap gue megang. Siapa mas? Itu temanku mah. Mana teman kamu? Di situ nyokap udah mulai curiga. Perlu diketahuin, nyokap gue punya kelebihan juga, yaitu bisa merasakan sesuatu hal yang gak beres, atau sesuatu hal yang akan kejadian, atau biasanya orang bilangnya ngebatin, tapi kejadian. Jadi dulu nyokap gue pernah ngeliat salah satu anggota keluarga gue. Jadi di rumah kakek gue dari bokap ada kolam berenangnya. Itu anak lagi diberenangin. Nyokap cuman lagi bocah ya, balita gitu, lagi kayak dicemplungin kolam berenang, belajar renang. Nyokap gue cuman ngomong, umurnya kayaknya nggak lama nih. Ngebatin doang, tapi nggak diucap. Dan lo tahu apa? Beberapa minggu kemudian anak itu meninggal karena sakit. Contoh lagi, nyokap gue pernah jalan sama bokap gue di dalam mobil. Dia ngelihat ada minimarket ya, yang saing-saingan itulah, sebelah-sebelahan. Di depannya ada yang jualan ayam goreng, fried chicken lah. Ya, fried chicken itu. Terus dia pikir, karena bikinnya di atas itu plafon minimarketnya ya. Ini mikir, jualan ayam gorengan gitu, plafonnya pendek kayak begitu, apa nggak kebakaran ya? Harusnya di luar tuh, kalau nggak kebakaran. 3 hari kemudian kebakaran ruko itu, habis kebakaran. Itu banyak hal kejadian yang nyokap gue feelingin, dan itu kejadian. Mas jangan begini, kejadian sama gue. Itu sering banget, dan gue gak bisa ceritain satu-satu karena banyak banget. Intinya kalau nyokap gue feelingnya kuat, itu aja. Oke, balik lagi. Hal tersebut jadi pemikiran nyokap gue berhari-hari. Akhirnya ngobrol juga ke guru-guru, karena waktu itu sempat bikin heboh. Sampai suatu ketika salah satu guru gue, itu dia bisalah untuk merasakan hal yang seperti itu, apalagi suaminya. Jadi dia punya kelebihan, punya ilmu di sana. Gue dibawa ke rumah guru gue itu, guru sekolah gue. Di sana ketemu sama suaminya, dibaca-bacain doa secara Islam. Lalu dia mengambil air 1 gelas, dibacain doa airnya itu. Terus dia minta, ini air kamu ambil, setengah kamu minum, setengah kamu pakai buat mandi. Dimulai dari cuci muka, baru mandi, dicampur dengan air mandi maksudnya. Gue lakuin tuh, udah. Habis itu dia bilang, nanti kamu gede, kamu dewasa, kalau kamu rajin ngaji, rajin sholat, beribadah, insya Allah kamu bisa ngeliat lagi, kamu akan semakin jago. Dek, mikir dong gue. Bukan berarti ya guys, bukan berarti gue jadi malas gitu loh, gak rajin untuk beribadah. Tapi gue berdoa setiap dalam sholat gue, dalam ibadah gue berdoa, ya Allah jangan, bila hamba tidak sanggup ya jangan gitu. Gue selalu berdoa seperti itu. Dan detik itu teman gue hilang. Sampai suatu malam tiba-tiba selang 2 hari 3 hari gue bangun malam-malam, keluar dari kamar, jebret. Seberapa detik gue ngeliat dia ada di depan kamar. Gue pikir itu cuma mimpi. Karena habis itu gue masuk kamar lagi, gue tutup pintu, gue kunci, gue selimutan, bangun-bangun udah pagi.
Itu tadi cerita gue waktu SD ya. Beranjak ke SMP, ternyata hal itu tidak seluruhnya. Gue nggak bisa ngelihat lagi. Gue spesifik cuma ngeliat satu dia doang, si Bima itu. Sampai SMP gue nggak bisa lihat lagi. Tapi gue mulai merasakan hal-hal aneh. Mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa cerna oleh akal sehat. Ada energi negatif, gue bisa ngerasain. Ada makhluk nih misalkan, makhluk gaib. Gue cuma bisa ngerasain getarannya doang. Gue langsung merinding. Jadi di leher belakang gue tuh langsung berasa. Dan gue jadi kalau ada hal yang buruk mau menimpa gue kayak dikasih vision. Pernah, contohnya kayak gini. Gue pernah waktu SMP itu. Awal pertama gue punya handphone. Handphonenya juga itu lungsuran. Lungsuran tuh jadi barang yang udah dipakai, daripada dibuang atau dijual dikasih gitu. Bukan diwarisin juga, bukan. Jadi lungsuran dari tante gue, almarhum tante gue, dikasih ke gue pakai. Tiba-tiba pagi mau berangkat. Ya, zaman itu SMP, murid-murid belum boleh ada yang bawa handphone. Gue bawa, kadang-kadang gue suka bawa, cuma ngumpet-ngumpet, kucing-kucingan. Sampai di pagi itu tiba-tiba dari bangun tidur, gambar di kepala gue bayangan adalah keypad handphone. Kenapa keypad handphone? Gue lihat ke handphone gue dan gue berpikir, bawa nggak ya? Sorry guys, rumah gue pas di depan jalan raya. Jadi kalau ada kendaraan lewat, kedengeran banget. Jadi di kepala gue itu ada keypad handphone. Kenapa keypad ya? Terus gue liat ke handphone gue, di dalam kepala gue, jangan dibawa. Oke, gue tinggal handphone gue. Sampai sekolah tau gak apa? Ada razia. Di razia tasnya, semua barang bawaan, handphone pada disita. Teman-teman gue yang bawa disita semua. Dan kalau mau dibalikin harus orang tuanya yang ngambil. Ribet gak lo? Nah, setelah itu ada kejadian lagi, selang beberapa bulan lah. Tapi ini awal-awal dimana gue bisa merasakan itu. Tiba-tiba di kelas, gue lagi dengerin pelajaran. Guru gue lagi, gue lupa mata pelajarannya apa. Tiba-tiba gue bengong. Posisi gue kayak bengong, cuman mata gue langsung lurus. Di belakang gue langsung kayak panas gitu loh. Kayak ada yang di kepala gue ada yang bisikin, keluar gitu. Gue izin ke guru gue waktu itu, gue pengen ke kamar mandi. Kenapa ya gitu, Bu, izin kamar mandi. Gue waktu itu kalau gak salah kelas 2. Iya, gue ingat banget, gue kelas 2 SMP. Jadi kamar mandi itu harus ngelewatin kelas 1 dulu, 1A, 1B, baru kelas gue. Kelas 2 gue ngelewatin kelas 1B kalau gak salah. Itu lagi rame coy, panik semua. Kenapa pada keluar berhamburan, apalagi anak-anak cewek berhamburan. Ternyata ada 2 murid cewek yang kesurupan. Adik kelas gue kesurupan. Sampai dipanggil lagi guru yang dulu bersihin gue gitu loh. Gue cuma diam di situ, ngeliatin aja. Ngeliatin itu anak lagi melotot-melotot. Lagi teriak-teriak histeris, lagi nangis. Dua-duanya disembuhin. Dan itu bikin berisik. Akhirnya semua kelas keluar. Dan sampai guru harus netralisir, harus diistirahatin, terus disuruh turun dulu semua, istirahat lah, gak ada yang di kelas. Ibu guru yang dulu suaminya nutup mata batin gue, di situ bersihin dulu. Sampai akhirnya masuk lagi, tiba-tiba pas udah mau masuk kelas nih, balik, udah masuk gue terakhir karena gue abis lupa ngapain. Gue terakhir mau masuk, lewat kelas itu lagi, di kepala gue, jangan masuk dulu,
tiba-tiba ada kayak gitu anak. Jadi sekolah gue dulu kacanya nako. Jadi dan antara si selasarnya itu, terasnya itu bisa ngobrol lah dari luar ke dalam. Tiba-tiba gue dapet gambaran yang terjadi tadi. Ada apa di situ? Cuman gambaran. Ada 2 anak kecil, 1 cowok, 1 cewek. Yang cowok botak, pakai baju kutang gitu, singlet warna putih sama celana putih. Dan yang cewek pakai baju putih juga, rambutnya keriting. Dan mereka lagi loncat-loncat main. Abis itu gue iseng aja, kebetulan anak yang kesurupan di situ. Gak tau gue geblek atau apa ya, gue tanya aja, tadi kamu kenapa? Ya kak, aku tadi melihat sesuatu. Anak kecil ya, 2 orang, 1 cowok. Gue jelasin deskripsinya, cowoknya seperti apa, ceweknya seperti apa. Dan dia bilang, iya kak, bener, aku kayak diajak main. Udah gitu doang. Padahal gue gak bisa lihat, gue cuma dapat vision man, vision doang. Jadi vision gue itu, misalkan gue melihat sebuah ruangan nih, mungkin buat lo semua lihat itu ruangan kosong, tapi vision gue, ruangan itu ada sesuatu yang terjadi. Pernah ada orang di situ lagi duduk ngapain, itu yang terjadi. Dan itu sampai sekarang kadang-kadang gue masih bisa. Ada sebuah tempat aneh nih, gue bisa ceritain kenapa ruangan ini seperti ini, dulunya sempat ada apa. Jadi kadang-kadang gue bisa ngerasain, gak setiap tempat ya. Dan kalau gue berdoa, gue minta, mungkin gue bisa. Tapi gue pernah beberapa kali mencoba kayak untung-untungan, kadang-kadang dikasih lihat, kadang-kadang enggak gitu. Setelah itu gue masih mikir kejadian itu, mungkin cuman khayalan gue kali, cuman imajinasi gue. Oke, imajinasi gue doang. Ini men, ini pengalaman gue yang sampai detik ini membuat gue trauma. Tahu apa? Jalan-jalan ke museum. Jadi sekolah gue mengadakan study tour, yaitu ke museum, salah satu museum di Jakarta, di Ring 1 lah, dimana banyak peninggalan-peninggalan, terutama patung-patung arca-arca. Oke. Patung atau arca ini berhubungan juga nanti sama beberapa hal yang mau gue jelasin. Karena memang betul bagi kami umat muslim memang dilarang untuk ada patung atau gambar lukisan di dinding. Karena apa? Karena makhluk-makhluk tersebut suka mendiami tempat tersebut, meninggali objek tersebut gitu. Jadi itu ya korelasinya nanti ke situ. Jadi gue datang ke sana, jalan-jalan. Awalnya masih ya bentuk piring-piring, koin-koin lama gitu kan. Sampailah gue masuk ke ruangan-ruangan patung. Di situ gue merasakan semua patung itu nengok ngeliatin gue. Ada yang matanya ngelirik ngeliat ke gue. Padahal gue rame, untung rame di situ. Kalau sendirian gue nggak tahu deh, entah mereka tiba-tiba gerak jalan ngejar gue nggak tahu. Satu ruangan itu dan atmosfer di situ, rasain apa ya, gue Jawa, jadi gue jemput gue orang Jawa, gue nyebutnya sumu, apa sih ya, kayak lembab, agak panas di situ. Tapi rame, padahal AC ruangannya. Sampai satu di situ ada namanya patung Nini Towo kalau nggak salah ya, yang orang bilang tuh kayak patung mirip kayak jalangkung. Wow men, di situ gue merasakan getaran deg-degan
Gila, di situ gue merasakan semerinding-merindingnya karena gue merasakan sesuatu. Gue cabut keluar, gue nggak kuat di tempat itu. Dan keluar gue ketemu arca yang segede-gede gaban coy. Dan di situ berasa juga semua. Gue cabut keluar, gue keluar paling pertama karena gue nggak kuat energi yang ada di sana. Itu pengalaman dengan benda-benda aneh, dengan ruangan-ruangan aneh yang ada di situ. Oke. Balik lagi tentang masalah patung dan lukisan. Patung itu memang paling gampang diisi oleh makhluk tersebut. Ya makanya kita nggak boleh bagi umat muslim. Dan gue pernah waktu itu gue jalan ke Bali. Gue pernah jalan-jalan ke Bali. Tahu dong Bali, banyak pura, banyak patung. Lagi patung ini nggak usah patung yang di tengah jalan yang gede deh. Di Soekarno Hatta, lo ada patung tahu kan? Gua ngeliat itu kayak raksasa, coy. Gila nggak? Gua ngeliat itu kayak raksasa hidup, dan gue selalu takut tuh. Cuman semakin kesini, karena gue tahu lo nggak ada efeknya apa-apa, karena lo cuma mendiami di situ. Ya lo mau tinggal di situ ya udah gitu lo. Gue nggak akan ganggu, gue nggak ngusir lo, dan gue nggak mau ganggu lo. Jadi lo jangan ganggu gue. Prinsipnya kayak gitu sampai detik ini. Gitu loh. Itu pengalaman gue jalan-jalan ke museum, dan yang mana sampai detik ini gue masih mikir-mikir kalau masuk museum. Apalagi sekarang gue bisa ngelihat, gue bisa ngerasain dengan jelas. Gue pernah waktu itu lagi bulan madu sama istri gue jalan ke tiba-tiba gue ke museum topeng ya. Gue waktu itu bini gue tahu, istri gue tahu gue bisa ngeliat, bisa ngerasain karena dia sempat merasakan efeknya. Gitu loh. Dan sering merasakan efeknya. Sepupu gue pun juga sama, yang tahu gue bisa ini merasakan efeknya. Jadi gue datang ke museum topeng di Malang kalau nggak salah. Iya di Malang. Di sana gue penasaran mau masuk. Bini gue udah ngelarang, istri gue udah ngelarang, tapi gue masa mau masuk. Gue pengen banget mau masuk, tapi gue tahu gitu loh konsekuensinya. Ya udah masuk aja dulu. Masuk di awal baru sampai, jadi kan koridor gitu ya. Pas mau belok kiri, dek, badan gue nge-freeze. Gue dikasih tahu sama yang jagain gue, jangan ke situ, lo nggak akan kuat. Udah keluar aja. Detik gue baru masuk mau belok kiri, gue langsung balik badan bilang ke istri gue, ayo yang kita keluar. Istri gue ngomel, kan udah dibilangin dari tadi, nggak usah sotoy sih, dumel. Itulah pengalaman gue. Kenapa gue takut sama patung-patung arca-arca? Karena dulu gue nggak tahu apa yang ninggalin. Sekarang karena gue bisa ngeliat, gue bisa tahu apa yang ada di situ. Gitu loh. Mungkin itu yang bisa gue share untuk kali ini. Next gue akan ceritain pengalaman gue waktu kuliah, yang mana ternyata pelan-pelan mulai kembali kemampuan gue, kelebihan gue tersebut, bisa merasakan hal-hal tersebut dan vision-vision yang mengganggu itu. Sampai gue akan sharing apa yang namanya Qorin dan Kodam, karena Qorin dan Kodam itu dua hal yang berbeda. Setiap orang itu memiliki Qorin, yaitu jin pendamping dari sejak mereka lahir sampai mereka meninggal. Ada juga Kodam. Kodam itu jin yang membantu kita, mempunyai kekuatan, dan dia lebih sering membantu dan menolong ketika kita sebagai manusia dalam keadaan bahaya atau dirasakan perlu adanya bantuan dari mereka. Dan semua ini atas izin Allah memang. Dan hal itu ada, dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang Qorin dan Kodam seperti itu. Oke, sampai sini aja di episode pertama.
gue sharing tentang kejadian atau cerita yang nyata tapi sulit dipercaya. Saya di sini tidak memaksakan kalian para pendengar untuk percaya, tapi saya hanya sharing. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Masa Sih.